Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke bagian ketiga dari pembahasan kita tentang penulisan skripsi. Di bagian ini saya membuka satu file Word dalam bentuk blank, jadi betul-betul baru, file baru, untuk menunjukkan ke teman-teman sekalian bagaimana menyusun menggunakan tools-tools yang ada untuk memastikan bahwa skripsi kita sudah sesuai dengan format tulisan. Jadi idealnya proses pembuatan ini harusnya kita teman-teman sambil membuka buku panduan, tetapi karena keterbatasan dalam menampilkan buku panduan itu, maka saya langsung saja menyebutkan bagian-bagian dan format-format nanti yang ada di buku panduan itu. Nah, yang pertama tadi saya mengingatkan bahwa format dari penulisan kita, format kertasnya adalah A4, di mana A4 kalau orang mungkin agak lama mungkin cari di page layout. Lalu kemudian ada size, muncul di sini berbagai pilihan. Format standar Word itu biasanya letter, tapi saya sering klik saja di sini yang bagian hitam garis marginnya di atas, lalu akan muncul secara otomatis page shape. Yang pertama kita cari A4 dulu. A4 ada. Kalau teman-teman sekalian ada beberapa mungkin yang modelnya di sini milimeter, itu butuh pengaturan sendiri untuk bisa mengubah menjadi milimeter, tetapi yang jelas akan ada A4 juga di situ. Nah, selanjutnya untuk margin, karena kita menggunakan sentimeter, maka teman-teman yang pakai inch di sini harus disesuaikan. Tadi sebutkan bahwa yang di atas itu 3 cm, karena ukuran mm maka saya tulis 30, yang di bawah juga 30 mm, yang sebelah kiri tadi itu 4 cm, sebelah kanan 3 cm, maka margin kita sudah jadi gitu ya. Nah, sekarang apa yang pertama yang saya sarankan teman-teman sekalian buat, menurut saya sebaiknya kita buat dulu format secara utuh, apa-apa saja yang akan kita tulis, sehingga nanti lebih mudah kita numbering atau kita berikan buat daftar pustaka, daftar isi dan seterusnya. Jadi kan yang pertama itu di pedoman adalah halaman judul ya, halaman judul. Setelah halaman judul ada halaman persetujuan, lalu kemudian ada halaman pengesahan tim penguji. Setelah pengesahan tim penguji ada surat pernyataan, ada kata pengantar, ada abstrak. Ini abstrak bahasa Indonesia ya. Lalu selanjutnya ada abstrak bahasa Inggris, ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan, daftar pustaka, lampiran
Kalau lampiran 1 ya, terus lampiran 2. Kenapa ini saya buat seperti ini dulu? Supaya lebih mudah kita dalam menyusun formatnya. Jadi silahkan langsung di heading 1 saja. Lalu kemudian sekali lagi tadi kita kan formatnya Arial, kita pakai 12 dulu deh. Karena ini format yang paling standar. Dan rata-rata pasti cetak tebal ketika itu judul. Nah, sekarang kita mulai satu-satu. Oh, ini masih ada yang kelewatan dua. Heading 1, Arial 12, bold. Oke, nah selanjutnya kita pindahkan ke halaman selanjutnya. Untuk halaman judul, itu kan tentu saja tulisannya bukan halaman judul di situ. Kalau Anda lihat lampiran 1 di buku pedoman penulisan skripsi, di situ hanya ditulis skripsi. Ukurannya ada 14. Biar lebih cepat, saya copy saja langsung dari file yang sudah ada ya. Oke. Nih, teman-teman sekalian, meskipun di sini kita sudah ada format, tetapi yang namanya skripsi juga bukan semata-mata urusan format saja, tetapi juga harus mempertimbangkan estetika. Jadi ya silakan teman-teman lihat, disesuaikan saja, kan tidak terlalu bagus kelihatan kalau ada yang di atas misalnya terlalu tinggi, lalu di bawah agak banyak halaman yang kosong misalnya. Taruhlah saya tulis begini. Jadi skripsi ini ukurannya 14, judul ukuran 16. Kalau judulnya agak panjang itu otomatis kan nanti akan turun ke bawah semua ini. Taruhlah misalnya judul Anda sampai 4 baris. Nah, tulisannya akan seperti ini. Jadi silakan teman-teman atur saja baiknya bagaimana supaya lebih kelihatan rapi atau lebih kelihatan seimbang lah begitu ya. Yang pertama. Nah, halaman persetujuan saya copy isinya, template-nya. Isinya judul, nama penyusun, pembimbing, dan seterusnya. Teman-teman juga bisa copy paste saja langsung dari buku pedoman skripsi. Jadi setelah teman-teman nanti, nah ini modelnya masih Calibri, ini kan format standarnya Microsoft Word itu memang biasanya Calibri. Jadi ya harus kita sesuaikan sendiri. Nah, ini. Jadi ini sudah ada. Nanti teman-teman silakan melalui proses selanjutnya, halaman pengesahan misalnya di copy saja langsung dari format, termasuk surat penyataan, kata pengantar itu sudah ada formatnya. Saya tidak menjelaskan itu di bagian ini. Nah, di bab pendahuluan, saya dulu. Untuk penulisan bab itu kan seperti ini modelnya dia. Harus ditulis dia tidak satu baris seperti ini, tetapi bab 1 yang di baris atas, lalu kemudian pendahuluan di bawah. Jadi modelnya harus seperti ini. Nah, dari teman-teman kalau mau mengindahkan ke bawah jangan langsung di enter, karena kalau di enter formatnya biasanya tidak
sudah nanti di daftar pustaka itu akan berbeda formatnya. Saya kasih contoh satu. Jadi pendahuluan misalnya ini saya enter. Nanti lihat di bab 2 ini saya tekan shift kemudian enter. Ini bedanya. Kalau ini sudah otomatis otomatis bentar ya, membaca spasi sesuai dengan yang kita arahkan. Kalau kita tidak tekan kontrol spasi itu kontrol shift enter, dia akan mengambil spasi sesuai dengan yang kita perintahkan. Jadi misalnya ini spasi 2. Kalau kita enter maka dia spasi 2, tetapi kalau shift enter dia hanya spasi 1 jadinya. Seperti ini. Kita lihat bedanya nanti bagaimana ya. Nah, kenapa ini saya buat dulu kerangkanya seperti ini? Supaya nanti begitu kita susun, sudah bisa dengan mudah kita sesuaikan. Jadi pertama bab itu, tulisan bab itu di tengah ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka. Nah ini kalau shift enter tadi langsung satu kali pindah, karena dia masih membaca itu sebagai satu kalimat gitu ya. Nah format kita kan begini, A latar belakang, B rumusan masalah, C-nya tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kalau seperti ini ya. Nah ini kan tadi normal. Kita harus buat dia, kalau judul itu sudah heading 1 maka subjudul itu dijadikan heading 2. Nah, akan secara otomatis terbentuk format heading 2 ini sudah mengikuti format standarnya Microsoft Word. Jadi harus kita format ulang. Pertama tadi kasih poin A, B, C, lalu kemudian karena ini marginnya agak masuk setengah senti kira-kira, silakan pencet Ctrl, Shift, dan M. Jadi saya ulang ya. Ini kan begini, jadi cara mengundurkan ya Ctrl Shift M, lalu kemudian kita format sesuai dengan format skripsi kita. Jadi tebal, Arial ukuran 12, warna hitam, dan selesai. Ini latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian di enter. Taruhlah misalnya di antara rumusan masalah ini saya tambahkan satu tabel ya. Taruhlah begini tabelnya. Nomor, jangan di rumusan masalah ya, biasanya di latar belakang itu ada banyak tabel-tabel begitu. Jadi nomor, data A, data B, dan seterusnya ya, nanti silakan ditambah. Nah caranya di format itu tadi saya jelaskan bahwa harus ada judul dan nomor tabel. Caranya kita pakai model otomatisnya dari Word, klik langsung di sudut sini saja, ini ada tanda tambah, lalu kemudian dia akan muncul insert caption. Begitu insert caption ini ada pilihannya, karena ini tabel maka kita bisa pilih di sini tabel. Bagi yang belum ada, karena biasanya kalau teman-teman belum pernah buat, biasanya itu modelnya cuman equation, figure, atau table yang bahasa Inggris. Nah, gambar dan tabel ini saya sudah tambahkan secara manual. Bagi yang belum ada, silahkan di sini ada new label. Jadi misalnya tadi kan baru ada gambar dan tabel. Kalau misalnya saya mau kasih masuk, ada grafik muncul, maka judulnya grafik. Tapi karena ini tabel, maka saya pakai tabel yang bahasa Indonesia. Tabel 1, misalnya
data jumlah penduduk gitu ya. Oke. Jadi tabel 1 data jumlah penduduk kita harus format kembali jadi Arial ukuran 12, cetak di sini cetak miring format standarnya ya. Jadi cetak lurus atau tegak istilahnya, bold. Tadi kan seperti ini modelnya. Ditaruh di tengah. Apa keuntungannya kalau kita pakai format seperti itu? Ini bisa dilihat. Taruhlah misalnya di tinjauan pustaka. Kita ada tabel satu lagi misalnya ya. Biar gampang saya copy sajalah tabelnya. Copy tabelnya saya pindahkan ke tinjauan pustaka. Jadi ini kan sudah ada tabel baru di sini tinjauan pustaka. Nah, kita pakai cara yang sama. Insert caption, dia otomatis akan membaca ini sebagai tabel 2. Tabel KJK misalnya gitu ya. Oke. Sudah muncul, kita format lagi. Arial 12 cetak tegak sudah ya. Warna hitam dan cetak tebal. Nah, selain tadi secara otomatis akan membaca, ini juga akan membantu kita. Misalnya saya sudah tulis di sini tabel, begitu saya selesai penelitian ternyata saya harus tambah tabel di sini tujuan penelitian. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Insert caption. Maka secara otomatis tadinya kan ini sudah ada tabel 2 di bawah. Tetapi begitu kita lupa menyisipkan satu tabel, dia akan secara otomatis mengurut kembali ke tabel 2. Nah, jadi tabel yang tadi kita sudah nomor tabel 2 otomatis menjadi tabel 3 di sini karena itu fungsi otomatis. Anda bisa bayangkan kalau tabel ini kita buat secara manual, tentu saja begitu kita menambahkan tabel baru itu akan kebingungan sendiri kita bagaimana caranya menyusun. Jadi harus disisir lagi dari awal gitu. Nah, beda kalau sudah ada tabelnya. Nah, sekarang hal yang sama juga terjadi di gambar ya. Di gambar juga seperti itu. Jadi prosesnya sama lah ya. Saya kasih satu contoh gambar saja di sini supaya nanti teman-teman sekalian bisa melihat caranya bagaimana kalau kita menyusun daftar gambar ya. Taruhlah di metode penelitian saya kasih satu gambar. Gambar ini misalnya ya. Kita kasih caption, jangan tabel lagi ya, berarti harus gambar pertumbuhan misalnya judulnya. Oke. Arial 12 cetak tebal ke tengah. Oh ya, saya lupa tadi. Di tiap selesai tabel atau setiap selesai gambar, kita harus menambahkan satu sumber. Lain misalnya sumber www.help.com misalnya. Ini sebenarnya tidak boleh kita pakai www seperti itu. Nah, ini formatnya tidak boleh dicetak tebal, tetapi menggunakan cetak biasa saja dengan ukuran 10. Ditaruh di samping. Jadi di tabel nanti teman-teman juga buat seperti itu ya. Di sini ada sumbernya. Dinas Kesehatan misalnya ya. Ukuran 10 dan tidak boleh cetak tebal. Formatnya seperti itu di daftar di buku pedoman. Nah, sekarang apa gunanya tadi kita kasih heading 1, heading 2 dan seterusnya? Itu akan memudahkan kita begitu kita menyusun daftar isi. Jadi daftar isinya nanti akan secara otomatis membaca halaman. Tetapi sebelum itu kita tentu saja harus bikin halamannya dulu ya. Kita bikin halamannya dulu. Di sini saja. Jadi halaman awal, halaman pendahuluan, ingat, mulai dari halaman sampul sampai
sebelum bab 1 sampai daftar lampiran ya, itu menggunakan format angka Romawi. Jadi kita ubah dulu formatnya angka Romawi, start dari 1. Oke, ini belum muncul karena kita belum memilih lokasinya. Ingat, ini yang perlu diingat. Di pedoman disebutkan bahwa halaman itu ditaruh di kanan atas. Jadi sudut kanan atas halaman. Tetapi itu tidak berlaku untuk halaman pertama. Jadi dia akan secara otomatis hilang. Nah, kan di halaman pertama tidak ada. Nah, jadi mulai dari halaman 2 sampai seterusnya. Nah, tetapi disebutkan bahwa di buku pedoman ya, itu sampai daftar lampiran saja yang menggunakan angka Romawi. Begitu bab 1 dan seterusnya ini sudah harus menggunakan angka Arab. Bagaimana caranya? Ya kita pisah dulu. Di depannya tulisan bab 1, ditaruh kursornya, lalu kemudian pilih page layout. Di sini ada bricks, kita potong, pilih yang continuous. Nah, dia secara otomatis akan hilang. Jadi karena dia hilang, kita harus format ulang nomornya. Karena tadi harus menggunakan angka Arab, kita pilih angka 1, 2, 3 dan mulai dari 1. Kenapa tidak muncul di atas ini? Karena ini ada tadi different first page. Jadi mulai dari halaman 2 saja di sini. Nah, tapi disebutkan juga bahwa untuk halaman pertama, ini dihapus dulu link previousnya. Untuk halaman pertama, page number-nya itu berada di bawah sebelah tengah. Maka dia akan muncul di sini. Halaman pertama di bab 1 itu nomornya berada di bawah, sementara halaman 2 berada di atas. Seperti itu. Nah, setelah penomoran, tahap selanjutnya kita sudah bisa menyusun daftar isinya secara otomatis. Nah, caranya di sini ada references. Di references sebentar, ini agak lama kalau di komputer saya karena biasanya dia membaca aplikasi Mendeley-nya. Ini yang saya sebut tadi sebagai reference manager. Mendeley dan citation sendiri yang Word punya. Tapi untuk bikin daftar isi, silakan ditambahkan di sini. Ini ada table of contents. Pilih salah satu, maka selesai. Jadi, tetapi kita harus tetap menyusun kembali. Di format kembali sesuai dengan format yang kita punya. Jadi Arial 12 dan tidak dicetak tebal. Cetak biasa saja. Jadi sudah mulai. Nah, teman-teman, tadi ingat tidak waktu saya sebutkan bahwa di bab 1 ini kita enter, tapi kita tidak menekan shift enter. Jadinya seperti ini, dia akan terbaca dua model yang berbeda. Nah, coba kalau saya langsung ke situ, untuk bisa langsung lompat, Anda tekan kontrol, ini akan berubah kursornya menjadi tangan. Begitu kita klik, kita akan diarahkan ke bab 1. Nah, coba kita ganti yang tadi bab 1 ini, pendahuluan ini, kita gabung kembali, lalu tekan shift, lalu kemudian enter. Dia harusnya sudah dibaca menjadi satu kata, tidak terpisah seperti tadi. Ini pasti masih muncul seperti ini, jadi kita harus update table. Di sini ada pilihannya update entire table. Oke. Nah, lihat sekarang bedanya. Tadi bab 1 baru pendahuluan juga turun sendiri, ini sekarang sudah bersambung. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, halaman judul. Ini karena tadi halaman judul tidak ada tulisan halaman judul di halaman pertama yang adanya skripsi. Tetapi di daftar pustaka kan kita harus menulis itu halaman judul. Jadi untungnya di daftar pustaka itu masih bisa diedit secara manual. Jadi ini saya hapus dulu ini tulisan kontennya.
Ini kan yang tertulis tadi di halaman atas, ini bisa diganti menjadi ketik manual halaman judul. Maka jadilah. Kita dapat keuntungan, gunanya ini kita bisa langsung hyperlink. Jadi misalnya kalau saya mau lompat, bisa langsung ke tinjauan pustaka. Klik langsung, kita akan ke tinjauan pustaka. Itu dulu. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya bikin daftar tabel? Ini ada di reference juga. Ini ada insert table of figure. Pilihannya ini kan karena kita mau bikin daftar tabel, maka yang dicentang di sini adalah ini adalah tabel. Maka begitu kita klik OK, ini akan muncul tabelnya sesuai dengan nama tabel dan sesuai dengan di halaman berapa tabel itu muncul. Daftar gambar juga kita lakukan hal yang sama. Insert figure, ini sudah otomatis gambar ya, maka muncul gambar satu pertumbuhan lengkap dengan halamannya di halaman mana. Bisa kita edit kembali formatnya sesuai format Arial 12 dan tidak dicetak tebal ya. Ini agak tebal kelihatan karena 12. Oke. Itu cara yang pertama ya. Jadi kalau kita bikin reference manager daftar pustaka, daftar isi, dengan mudah kita bisa dibantu dengan tools yang tadi. Jadi setiap judul di heading 1, subjudul kita heading 2. Ini modelnya kalau di heading 2. Ini kan terbaca heading 2 jadinya. Jadi dia agak masuk sedikit. Begitupun nanti heading 3 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kalau kita mau bikin daftar pustaka secara otomatis. Nah, ini kan biasanya di bab 2 tinjauan pustaka ini yang banyak konsep-konsep. Taruhlah misalnya konsep A, konsep B, konsep C dan seterusnya. Nah, ini tadi kita kembali kasih dibuat menjadi heading 2, format Arial 12, cetak tebal, dan ini ABC buat mundur. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau bikin daftar pustaka di sini? Taruhlah misalnya A menurut Habermas misalnya ya, tahun 1988 di halaman ke-78 misalnya begini ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita ketik secara manual, tetapi juga bisa kita buat dalam bentuk otomatis. Jadi nanti kalau kita buat seperti ini kan akhirnya kita nanti di daftar pustaka harus diketik ulang Habermas, Jurgen 1988, krisis legitimasi dan seterusnya gitu ya. Nah, tetapi ini bisa kita pakai opsi kedua. Jadi konsep A menurut, silakan pilih reference di sini. Ini saya punya Mendeley, jadi ini otomatis yang bisa membantu sebetulnya lebih mudah, tapi butuh waktu sendiri kalau kita mau pelajari itu. Nah, tetapi yang bisa digunakan ini bisa membantu. Misalnya manage kalau Anda di daftar kita sudah ada banyak daftar, maka itu harusnya lebih mudah. Tetapi kalau tidak ada ya kita harus tambahkan. Jadi misalnya di file ini saya belum menginput satupun daftar pustaka atau referensi yang biasa saya gunakan. Jadi ini harus kita buat secara manual. Add new source misalnya. Jadi tipenya apa? Di sini ada buku, artikel, laporan, karya seni, website, dokumen dari website, bahkan film dan seterusnya. Tapi kita anggaplah buku misalnya. Siapa pengarangnya? Untuk pengarang kita harus tambahkan edit manual. Jadi nama terakhirnya Habermas. Oke. Judulnya krisis legitimasi tahun 1988.
Jogja, di mana di penerbit dari buku itu, misalnya Yogyakarta, publishernya Pustaka Pelajar. Oke. Nah, secara otomatis akan masuk seperti ini. Ini juga bisa diedit manual. Jadi di-convert menjadi atau bisa diedit, tambahkan misalnya halaman tadi ya, halaman 78. Maka modelnya seperti ini. Itu ya. Jadi titik-titik dan seterusnya. Saya tambahkan lagi satu ya. Sedangkan menurut kita lihat bagaimana kalau kita punya misalnya dua pengarang buku juga ya. Tambahkan jadi ada dua penulis misalnya ya, dari Noah. Oke, jadi tambahkan. Jadi kalau ada 4 atau 5 penulis, silahkan teman-teman tambahkan saja secara manual di situ. Dia akan secara otomatis membaca. Judulnya Collapse tahun 2018, Jakarta Gramedia. Oke. Maka muncul. Nah, teman-teman kalau mau tambahkan lagi tadi halaman, bisa edit citation halaman 19 misalnya. Oke. Nah, ini titik-titik dan seterusnya. Jadi setiap kita menambahkan referensi atau kutipan dari orang, maka ini harus kita tambahkan seperti itu. Nah, keuntungannya begitu misalnya di bawah kita butuh lagi di pembahasan ya, taruhlah misalnya di pembahasan misalnya kita sudah menulis bahwa hasil penelitian sejalan dengan pendapat Habermas tadi, maka kita tambahkan karena sudah ada di database kita. Habermas ini dan seterusnya, kan seperti itu. Nah, di daftar pustaka, karena kita sudah punya database-nya, kita sisa memunculkan atau memanggil semua daftar pustaka itu. Caranya di ini. Bentar, saya cari dulu. Saya agak lupa ternyata. Posisinya di caption. Ini bibliografi. Kita sisa pilih modelnya. Maka muncullah tadi yang kita sudah insert di sini, langsung 2. Dan kalau begitu kita disuruh ganti model, maka secara gampang kita ganti di sini. Kalau kita disuruh pilih misalnya model Chicago, ya diklik saja, tiba-tiba berubah modelnya. Atau disuruh IEE misalnya, modelnya akan berubah. Jadi tergantung apa formatnya. Oke, saya kira seperti itu yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam menyusun skripsi sesuai dengan format. Sekali lagi di bagian 2, bagian terakhir ini, saya menyampaikan beberapa tips saja saya kira yang membantu kita dalam menyusun daftar skripsi sesuai dengan format. Adapun isi dari masing-masing ini silahkan teman-teman nanti lihat di buku pedoman ya. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang jelas, dan memang seharusnya ada yang kurang jelas, kita masih akan ketemu
melalui metode sinkronus selama kurang lebih 2 jam. Kalau berdasarkan jadwal sementara yang ditetapkan panitia, hari minggu depan, minggu jam 2 siang kita akan bertemu dan membahas jika teman-teman ada hal yang masih kurang jelas. Saran saya, silahkan dicoba, dipraktekkan di rumah, gunakan buka laptopnya, ikuti tahapan-tahapan yang tadi saya gambarkan. Kalau ada masalah, silahkan nanti ditanyakan di hari H, atau boleh juga silahkan ditanyakan di Google Classroom. Kalau Anda sudah tidak sabar ya, boleh ditanyakan di Google Classroom, dan setahu saya memang kelihatannya panitia akan mewajibkan setiap peserta menyusun pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan melalui video pembelajaran ini. Oke, saya kira demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.